Asalkan wanita itu tidak ada, maka identitas ketiga anak bisa disembunyikan. Tuan Besar mengerutkan keningnya. Sekarang tidak bisa menunggu sedetik pun. Biar aku yang membereskan masalah ini. Aku akan menyuruh orang untuk mengantar wanita itu sejauh mungkin. Tidak bisa. Daniel menyelah Tuan Besar. Dia tidak boleh pergi. Sudah seperti ini, kamu masih ingin dia tinggal di sisimu? Tuan Besar emosi sampai wajahnya pucat. Otakmu bermasalah. Apa tidak bisa melihat tingkat keseriusannya? Masalah generasi sebelumnya tidak ada hubungannya dengannya. Pemikiran Daniel sangat jelas. Dia hidup bersama ayahnya. Sama sekali tidak pernah melihat ibunya, kecuali namanya. Dia sama sekali tidak tahu siapa ibunya. Lebih tidak tahu lagi hubungannya dengan grup mall. Atas dasar apa dia harus menanggung dendam generasi sebelumnya? Kamu mengenai keluarga Mor, kalau kakek takut orang-orang tahu hubungan dia dengan keluarga Mor, aku bisa berusaha menutup informasi, menghapus semua jejak yang ada, maka tidak akan ada orang yang tahu mengenai tampangnya yang mirip Bella Mor. Kalau begitu, kelak buat dia lebih rendah diri, selamanya tidak muncul di depan umum. Begitu sudah beres. Kamu benar-benar sudah gila. Tuan Besar murka sampai wajahnya pucat, berteriak dengan marah. Kamu kira masalah bisa ditutupi selamanya? Wanita itu punya jejak kehidupan di masyarakat. Kamu bisa menghapus semua informasi itu. Meskipun kamu menghapusnya, orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya juga mungkin akan membocorkannya. Kamu mau membunuh mereka semua. Masih ada ayahnya yang pernah berada di dunia bisnis. Informasi itu tidak mungkin bisa dihapus semuanya. Asalkan ada sedikit petunjuk, maka keluarga Mor bisa menyelidikinya. Sebaliknya, mengenai ketiga anak itu, karena dulu dia sendiri yang membesarkan mereka, tidak mengumumkannya pada publik. Setelah mengenalmu, hanya ada sedikit jejak di dunia ini. Kita cukup memberikan identitas baru pada mereka. Saat mendengar ucapan ini, Daniel terdiam. Ucapan Tuan Besar bukan tidak masuk akal. Dilihat dari sudut pandang rasional, tidak peduli bagaimanapun, Tracy memang tidak boleh dibiarkan tinggal. Tapi dia berat hati, tidak bisa melepaskannya. Sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan perasaan. Tuan Besar terus berbicara, meski bukan demi aku, bukan demi membalas dendam ayahmu, bukan demi kepentingan grup Waylands. Setidaknya kamu harus mempertimbangkan ketiga anak itu kan? Demi anak, wanita itu tidak bisa tinggal. Jangan bicara lagi. Daniel tertunduk lemas di kursi. Seolah-olah ada dua tangan yang sedang tarik-menarik di dalam hatinya. Yang satu adalah rasional, yang satu lagi adalah perasaan. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menariknya ke arah mereka sendiri. Tarik-menarik yang sangat sengit itu seolah-olah akan membuat hatinya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, di sisi lain, Devina hendak pergi. Thomas membawa sekelompok pengawal mengejar lalu mengepungnya. Presiden Devina, harap serahkan obat penawarnya. Thomas maju langsung bernegosiasi. Bagaimana kalau aku tidak menyerahkannya? Devina mencibir, kalian berani menyentuhku? Kelihatannya sungguh ada obat penawar. Thomas sangat gembira. Presiden Devina, sebaiknya Anda serahkan. Jangan memaksa kami bertindak.
Kamu berani? Devina mengangkat alisnya, Thomas mengangkat tangan. Beberapa orang segera mengepung Devina dengan rapat. Belasan pistol mengarah kepadanya. Devina benar-benar terkejut, tidak menyangka mereka sungguh berani mengarahkan pistol padanya. Dia berteriak dengan marah, "Thomas, kamu sudah bosan hidup?" "Maaf, Presiden Devina, aku hanya melaksanakan tugas." Thomas mengayunkan tangan, "Bawa dia." "Tuan Besar." Saat ini seorang pengawal datang dengan tergesa-gesa melaporkan sesuatu dengan berbisik. Tuan Besar mengerutkan kening mendongak dan bertanya pada Daniel, "Untuk apa kamu menangkap bibimu? Dia datang untuk menjelaskan masalah, tidak melakukan apa-apa. Cepat lepaskan dia." "Dia meracuni Tracy, membuat Tracy menderita." Daniel berkata dengan dingin, "Kebetulan, kakek suruh dia serahkan obat penawarnya." "Boleh," Tuan Besar menjawab dengan lugas, "tapi kamu harus berpisah dengan wanita itu. Seharusnya kamu tahu tabiat bibimu. Bagi orang yang tidak patuh, tidak peduli apapun yang kamu katakan, dia tidak akan menyerahkan obat penawar itu." Tuan Besar menganyam lagi, "Kecuali aku yang buka mulut." "Kakek, seharusnya kamu juga tahu tabiatku." Tuan Besar tidak memberi Daniel kesempatan untuk bicara. "Kalau aku mau melindungi bibimu, kamu tidak akan bisa menyentuhnya." Daniel mengerutkan kening. Memang benar, kalau aku menyuruhnya untuk menundanya, tidak menyerahkan obat penawar, maka cepat atau lambat wanita itu tetap akan mati. Aku juga lebih hemat tenaga. Tuan Besar mengucapkan kata-kata yang lebih kejam. "Aku hanya melihat ketiga anak itu, barulah membiarkannya hidup. Itu sudah sangat berlapang dada." Saat mendengarnya, Daniel terdiam. Sekarang semua kenyataan memberitahunya harus menyerah terhadap Tracy. Tracy adalah putri pembunuh ayahnya, merupakan keturunan dari musuh keluarganya. Meski dia tidak mempermasalahkan dendam, tapi Tracy tetap akan melibatkan seluruh grup violence dan juga keluarganya akan melibatkan anak-anak. Yang lebih penting lagi adalah kalau tidak berpisah dengan Tracy, dia tidak akan dapat mendapatkan obat penawar itu. Tracy tetap akan mati. "Kamu pikirkan dengan baik." Tuan Besar sama sekali tidak memberi ruang pada Daniel. "Antar dia pergi, itulah yang terbaik." Selesai bicara, Thomas datang dengan tergesa-gesa memberi hormat pada Tuan Besar dulu, lalu berbisik di samping telinga Daniel, "Sudah ditangkap, tapi dia tetap tidak mau menyerahkan obat penawar itu. Kami juga tidak berani bersikap keras padanya." Pada saat yang sama, Windy bergegas dan berteriak dengan panik, "Presiden Daniel! Presiden Daniel, cepat pergi lihat Kak Tracy." "Ada apa dengannya?" Daniel segera berlari keluar. "Tadi dia tiba-tiba sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak darah." Suara Windy gemetar terdengar sengau. Daniel segera berlari ke ruang istirahat. Tracy berbaring di sofa, memegang kepalanya dengan sangat menderita. Hidungnya terus berdarah menodai gaun pengantin putihnya. Bibi Juni memegang tangannya di samping menangis dengan gemetar. "Nona, jangan menakutiku." Amanda melakukan akupuntur di samping untuk meredakan rasa sakit Tracy, tapi sepertinya tidak berguna. Tracy masih sangat kesakitan. "Kenapa bisa begini? Sebelumnya tidak begitu parah." Amanda sangat panik sampai tidak tahu harus bagaimana. "Tuan Daniel,
Saat melihat Daniel, Lily segera melapor, efek racun Nona Tracy kambuh lagi. Sudah minum obat pereda sakit, tapi tidak berguna. Menurutmu, bagaimana kalau aku menyuntikkan anestesi padanya? Tidak perlu anestesi, kata Amanda dengan cepat. Aku punya obat cair, bisa langsung tertidur setelah meminumnya. Minggir. Daniel menghampiri dengan terburu-buru menggenggam tangan Tracy dengan erat. Melihatnya begitu menderita, hatinya sangat sedih, langsung membuat keputusan, beri dia obat. Baik, Amanda segera menyuapi Tracy minum obat cair. Tracy tenang dengan sangat cepat, menarik tangan Daniel lalu tertidur. Daniel merasakan ada sesuatu di telapak tangan Tracy, membuka tangannya dengan perlahan, menemukan bahwa itu adalah cincin nikahnya. Tracy terus memegangnya, ingin memakaikan padanya tapi tidak ada kesempatan, hanya bisa memegangnya dengan erat, tidak melepaskannya meskipun penyakitnya kambuh, sampai cincin itu meninggalkan bekas yang mendalam di telapak tangannya. Daniel mengambil cincin tersebut, memakaikannya di jari manis tangan kirinya sendiri, lalu meletakkan tangan Tracy di wajahnya, berkata dengan pelan, "Kalian keluarlah, aku mau menemaninya sebentar." Baik, baik. Bibi Juni segera meminta semua orang keluar. Rian dan belasan pengawal berjaga di luar pintu sangat waspada. Bibi Juni, Windy, dan Amanda tidak tenang berdiri di sana dan terus mondar-mandir. Bibi Juni, bawalah mereka pergi makan dulu. Sekarang ada kami di sini. Nona Tracy akan baik-baik saja. Rian menghibur, kembalilah setelah makan. Aku tidak nafsu makan. Pikiran Bibi Juni tertuju pada Tracy, tapi berpikir bahwa Windy dan Amanda adalah tamu. Dia berkata lagi, Windy, Amanda, aku bawa kalian pergi makan dulu. Kemudian sekelompok orang itu pergi. Daniel merapikan rambut Tracy dengan lembut, menyeka noda darah di wajahnya. Saat melihat gaun pengantinnya berlumuran darah, dia sangat sedih. Tracy tertidur sangat lelap, sepertinya tidak menderita siksaan penyakit. Daniel membelai pipinya dengan perlahan, mengusap bibirnya dengan ibu jari, menatapnya dengan sangat tidak rela. Dia mencintainya, ingin memberikan segala kebahagiaan dan keindahan padanya. Dia mengatasi satu demi satu kesulitan hanya demi bisa menikah dengannya. Tapi sekarang tiba-tiba ada beberapa hambatan yang muncul menghalangi jalan masa depan mereka. Kalau dia bersikeras menyingkirkan semua hambatan itu, maka bisa mencelakai banyak orang termasuk Tracy. Jadi dia hanya bisa berhenti untuk sementara, mencari jalan lain. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, lalu terdengar suara Sanjaya. Tuan, kami akan masuk. Pintu ruangan terbuka, Sanjaya masuk dengan mendorong tuan besar. Di belakang diikuti oleh belasan pengawal elit keluarga Wellens yang menyeret Devina. Apa sudah mempertimbangkannya? Tanya tuan besar dengan dingin. Daniel tidak bicara, hanya melepaskan jas dan menutupi tubuh Tracy. Masih tidak rela. Tuan besar melihat Tracy yang tidak sadarkan diri, berkata dengan murah hati, kalau terus seperti ini, tidak perlu aku turun tangan, dia akan kehilangan nyawa. Saat mendengar ucapan ini, akhirnya Daniel bereaksi, menoleh, menatap Devina dengan dingin. Serahkan obat penawar itu. Kamu kira siapa dirimu? Devina mencibir. Saat ayahmu masih hidup, dia tidak akan berbicara seperti itu padaku. Daniel meninju meja kopi, terdengar suara hantaman yang keras, meja kursi hancur dalam sekejap. Orang-orang di sekitar terkejut, Devina juga tercengang seketika. Daniel meraih pisau buah yang ada di atas meja kopi, menempelkannya di leher Devina dengan kejam. Mati atau serahkan obat penawar. Hah?
Devina mengangkat alis dan mencibir sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Keterlaluan, Tuan Besar berteriak dengan marah. Letakkan pisaunya. Daniel bukan hanya tidak melepaskan, malah mendorong pisau ke depan dengan kejam. Dalam sekejap sebuah luka muncul di leher Devina, darah segar mengalir keluar perlahan-lahan. Kamu kira begini bisa membuatku menyerahkan obat penawar itu? Devina tetap tenang. Kapan orang keluarga Wellens pernah takut mati? Kalau kamu ingin membuat wanita ini mati di sini, lakukan saja. Tuan Besar melakukan satu gerakan. Pengawal segera mengarahkan pistol pada Tracy. Kamu berani? Daniel menggetakkan gigi dan berteriak. Kamu saja berani menodongkan pisau pada bibi kandungmu. Menurutmu, aku berani atau tidak? Tuan Besar sangat bertekad. Kamu letakkan pisaunya sekarang. Kita masih bisa bicara. Kalau tidak, dia menunjuk Tracy dengan tongkat. Aku akan mengantarnya menemui dewa kematian sekarang. Selesai bicara, pengawal tersebut langsung bersiap menarik pelatuk. Daniel marah sampai menggetakkan gigi. Ia akhirnya meletakkan pisau dengan tidak berdaya. Devina tertawa dengan penuh semangat. Ayah, aku selalu mengira ayah tidak menyayangiku. Kelihatannya tidak seperti itu. Jangan banyak omong. Tuan Besar mengulurkan tangan padanya. Serahkan obat penawar itu. Kenapa ayah juga mau menolong wanita ini? Devina sangat terkejut. Ibunya adalah pembunuh kakak dan kakak ipar. Aku menyuruhmu menyerahkan obat penawar. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Tuan Besar malas berbicara dengannya. Nada bicaranya menjadi lebih keras. Kenapa ayah selalu melindunginya? Devina tidak senang. Dia melukai Billy, menyerang perusahaanku dengan kejam. Ayah sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Sekarang bahkan menyuruhku menyerahkan obat penawar untuk menolong putri musuh kita. Serahkan obat penawar dan aku akan menyuruhnya untuk berhenti menyerang perusahaanmu. Juga memberikan 5% saham grup Wellens pada Billy. Tuan Besar mengajukan syarat. Sekarang kamu puas kan? Saat mendengar ucapan ini, Devina tertegun sejenak, kemudian tersenyum cerah. Seharusnya ayah mengatakannya lebih awal. Kita adalah keluarga, harus bersatu hati dan rukun. Selesai bicara, dia mengeluarkan sebuah botol porselen kecil, memberikannya pada Tuan Besar. Daniel segera merebut obat penawar itu dan menyuapi Tracy. Devina tersenyum. Ini sebagian dari obat penawar. Untuk sisanya, tunggu sampai perusahaanku kembali normal dan saham sudah diterima dan aku akan memberikan padamu. Obat penawar dibagi berapa bagian? Daniel mengerutkan kening. 10 botol. Devina mencibir. Harus diminum 10 kali. Ponakanku yang baik. Kamu. Daniel sangat marah sampai mau memukul orang, malah ditarik dengan erat oleh Sanjaya. Tuan, jangan emosi. Berhubung Nona Devina sudah setuju untuk menyerahkan obat penawar, dia tidak akan ingkar janji. Ada Tuan Besar, Anda tenang saja. Bawa sisa obat penawarnya, aku akan mengalihkan sahamnya sekarang juga. Tuan Besar melakukan sebuah gerakan, para pengawal melepaskan Devina. Benarkah? Devina sedikit takut pada Tuan Besar. Kapan aku pernah tidak menepati janji? Tanya Tuan Besar dengan dingin. Baik, aku akan menyuruh orang mengantarnya sekarang. Devina mengambil telepon, berjalan ke samping dan menelpon. Sekarang, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tuan Besar menoleh melihat Daniel. Setelah minum obat penawar, antar dia pergi. Semuanya beres.
jangan keras kepala. Daniel menatap Tracy dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia sudah tidak punya pilihan. Berdasarkan situasi sekarang, dia hanya bisa berkompromi untuk sementara. Baik, aku berjanji padamu. Akhirnya Daniel menyetujuinya. Tapi, aku mau mengatasinya sendiri. Tidak perlu orang lain yang melakukannya. Boleh, Tuan Besar menjawab dengan sangat lugas dan cepat. Lagi pula, apapun yang kamu lakukan, itu tidak akan lepas dari mataku. Percakapan di antara kakek dan cucu ini orang lain tidak paham, tapi Sanjaya malah sangat mengerti. Daniel bersikeras mau menanganinya sendiri, itu karena dia takut Tuan Besar akan menggunakan cara licik secara diam-diam, membunuhnya di tengah perjalanan saat mengantarnya pergi. Sedangkan maksud ucapan Tuan Besar adalah boleh membiarkan Daniel mengurusnya sendiri, tapi kalau Daniel melakukan sesuatu di belakangnya, berpura-pura mengantar orang pergi, tapi sebenarnya mau menyembunyikannya, itu tidak akan lepas dari kedua matanya. Percakapan sederhana di antara kakek dan cucu, tapi sebenarnya saling memperingatkan. Nona Tracy sudah sadar. Saat ini tiba-tiba Rian berseru. Daniel menoleh, jari-jari Tracy bergerak, ekspresinya juga kesakitan seperti hendak bangun. Jangan bertele-tele, sebelum anak-anak mengetahuinya, bereskan secepatnya. Tuan Besar memberikan peringatan terakhir lalu pergi bersama orang-orang termasuk Devina. Rian segera membawa orang keluar berjaga di pintu. Daniel menggendong Tracy bertanya dengan panik. Tracy, bagaimana perasaanmu? Tracy membuka mata perlahan-lahan melihatnya dengan pandangan kabur. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, kamu hanya tertidur. Daniel memeluknya dengan erat sampai hampir membuatnya sesak nafas. Dia sungguh ingin terus memeluknya seperti ini, tidak melepaskannya selamanya. Dengan begitu Tracy tidak akan meninggalkannya. Tracy kesakitan karena dipeluk terlalu erat olehnya. Daniel segera melepaskannya, menepuk punggungnya dengan perlahan. Aku memelukmu terlalu kuat. Iya. Tracy menaikkan sudut mulut tersenyum kaku. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Dasar bodoh. Daniel mengangkat sudut mulut, sangat ingin tersenyum padanya, tapi tidak bisa sehingga ekspresinya menjadi sangat jelek. Ada apa denganmu? Tracy mengangkat tangannya, membelai pipinya dengan lembut. Kita sudah menikah, kenapa kamu tidak senang? Senang. Daniel mencium tangannya yang memakai cincin. Istriku, suamiku. Tracy membalas dengan lembut, sungguh patuh. Daniel mengangkat tangan kirinya sendiri. Coba lihat, suamimu sudah memakai cincin kawin. Kelak kita adalah suami istri. Kapan kamu memakainya? Tanya Tracy dengan bingung. Bukankah seharusnya aku yang memakaikannya padamu? Selesai bicara, Tracy melepas cincin tersebut, lalu memakaikannya lagi padanya.